Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Azmi Hauzan Diolhak dengan NIM H5401123190. Eh, Anggota selanjutnya itu Sujan Naufal dengan NIM H5401231076. Selanjutnya ada Wardah Dauliah dengan NIM H5401231038. Selanjutnya ada Anora Clarissa Effendi dengan NIM H5401231012. Ya, langsung aja kita bakal nge-review tugas kita yang udah kerjain kemarin. Langsung aja dengan judul tugas kita yaitu pengaruh penyaluran dana zakat terhadap indeks kemiskinan Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2023. Lanjut ke pendahuluan. Bentar. Pendahuluan yaitu kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, sekitar 25,90 juta orang miskin pada 2023. Faktor utama penyebab kemiskinan itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia dan ketidakoptimalan pemanfaatan sumber daya alam. Salah satu solusi potensial untuk mengurangi kemiskinan adalah zakat, yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen penyaluran dana zakat di Indonesia. Melalui lembaga seperti Baznas, ma- mengalami peningkatan signifikan dari 225 miliar pada 2019 menjadi 610 miliar rupiah pada 2023. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat terhadap indeks kemiskinan Indonesia pada periode 2019 sampai 2023. Dengan fokus pada peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi dan program sosial untuk mengurangi kemiskinan. Ya, silakan. Oke, selanjutnya ada metodologi. Eh, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat terhadap indeks kemiskinan Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Adapun subjek penelitian ini adalah persentase kemiskinan dan data keuangan penyaluran dana zakat. Terdapat dua variabel, yaitu penyaluran dana zakat sebagai variabel independen dan ini data. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Stata sebagai software untuk mengolah data. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder dengan bentuk deret waktu tahun 2019 sampai 2023 yang bersumber dari data tahunan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang tercatat di Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional. Data tahunan tingkat kemiskinan yang tercatat pada Badan Pusat Statistik atau BPS. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan regresi linear sederhana. Oke, selanjutnya kita akan mengolah data, di mana di sini kita sudah mendapatkan data dana zakat dan persentase pendudukan miskin selama 5 tahun terakhir pada tahun 2019 dan juga sampai tahun 2023. Di mana dana zakat ini kita ambil dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional dan juga persentase pendudukan miskin ini kita ambil dari Badan Pusat Statistik. Di mana dana zakat ini sebagai variabel independennya dan juga persentase pendudukan miskin ini sebagai variabel dependennya. Seperti biasa, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengcopy data ini, kemudian kita langsung ke statanya, seperti biasa ke data editor, kemudian kita paste. Langkah pertama yaitu kita hanya mengregres saja, di mana kita ngeregres variabel dependennya yaitu persentase penduduk miskin dan juga eh, variabel independennya yaitu dana zakat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, di mana pada R-square-nya ini bernilai
0,0448, yang berarti model regresi ini hanya bisa menjelaskan 4,48% dari perubahan indeks kemiskinan. Dengan kata lain, sebagian besar perubahan indeks kemiskinan yang sisanya yaitu 95,50% disebabkan oleh faktor lain di luar dana zakat. Pada p-value-nya di sini bernilai 0,733, yang mana ini lebih besar dari 0,05, dan ini menunjukkan bahwa secara statistik hubungan antara penyaluran dana zakat dan indeks kemiskinan itu tidak signifikan, dan hasil ini mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan yang eh, cukup kuat antara kedua variabel tersebut. Kemudian pada koefisien dana zakat ini bernilai senilai -4,95, yang mana ini hampir nol, dan ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat memiliki pengaruh yang sangat kecil dan tidak signifikan terhadap indeks kemiskinan. Sementara itu, konstanta modelnya ini di bawahnya ini bernilai 9,816037, yang mana ini eh, menunjukkan bahwa jika dana zakat tidak ada, maka indeks kemiskinan diperkirakan akan tetap berada pada sekitar 9,816. Dan hasil ini menunjukkan bahwa dari data yang digunakan ini, penyaluran dana zakat tidak cukup kuat untuk menjelaskan. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan analisis statistik, hasil ini menunjukkan bahwa dari data yang digunakan, yaitu penyaluran dana zakat, tidak cukup kuat untuk menjelaskan atau mempengaruhi indeks kemiskinan. Namun, ini tidak berarti bahwa zakat tidak penting. Ada beberapa alasan mengapa hasil ini terjadi. Yang pertama, jumlah data yang terlalu sedikit, hanya mengambil data 5 tahun terakhir. Yang kedua, ada banyak faktor lain yang tidak dianalisis. Namun, zakat tidak mungkin tidak langsung menurunkan indeks kemiskinan, tetapi membantu dalam bentuk lain, seperti meningkatkan pendapatan keluarga atau mendukung kebutuhan dasar. Maka penyaluran dana zakat yang sebagai variabel independen belum signifikan mengurangi angka indeks kemiskinan di Indonesia yang sebagai variabel dependen selama periode tahun 2019 sampai 2023. Eh, Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.